جزولي محفوظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا خصوصا مؤلف فتح المعين ومؤلف إعانة الطالبين وجميع شروط فتح المعين وجميع حواشي فتح المعين جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا ولتيسير أمورنا ولتسهيل مرادنا ولحصول مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ولشفاء مرضانا ولسلامتنا في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Samangke duki wa minha maknane duki wa minha muwafaqatun fi sunanin afqushul mukhalafatu fiha. Maknane duki niku nek rangakane saderenge. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hal iku setengah saking syurutil qudwah muwafaqatun utawi pepetuan fi sunanin ing dalem pira-pira kesunahan afkhusyu kang banget utawa kang jember apa mukhalafatun perbedaan fiha ing dalem sunanin ai bainal imami wal ma'mum fi'lan saking arah nglakonine autarkan utawa saking arah ninggal fadha betul mongko batal apa sholatuman sholate wong waqa'at kang tumiba bainahu ing dalem antarané man iku rupane makmum wa bainal imam lan ing dalem antarané imam apa mukhalafatun pasulayan fi sunnatin ing dalem kesunahan kasajdati tilawatin kaya sujud tilawah fa'ala kang lakoni ing sajdatu tilawah sapa al-imam wa taraka lan ninggal ing sajdatu tilawah sapa al-ma'mum amidan halimuhu aliman halim ngerti bitahrimi kelawan keharaman wa tasyahudin lan kaya tasyahud awalin kang awal apa tasyahud fa'alahu kang lakoni ing tasyahud awal sapa al-imam wa tarakahu lan ninggal ing tasyahud awal sapa al-ma'mum Autarakahu utawa ninggal ing tasyahud awal sapa al-imam wa fa'alahu lan nglakoni ing tasyahud awal sapa al-ma'mum melakukan amidan halimuhu aliman halim ngerti wa illahiqahu senajan bisa nemoni sapa makmum ing imam alal qurbi ing atase zaman kang parek haitsu lam yajlis ketidakbolehan itu haitsu lam yajlis sekiranya orang lungguh sapa imam lil istirahati krono arai istirahat li'udulihi krono oleh ngalih makmum an fardil mutaba'ati saking kewajibane anut ing imam ila sunnatin maring kesunahan amma idza lam tafhush anapun ari kalane ora jember awal mukhalafatu pasulayan fiha ing dalem sunat fala yadur mongko orang melarati apa al-ityanu nekani bisunnati kelawan kesunahan kakunutin kaya kunut adroka kang bisa nemoni sapa makmum ma'al ityani serta nekani bi kelawan kunut al-imama imam fi sajdati ing dalem sujude imam al-ula kang pertama apa sajdah wa faraqa lan mulayani apa ya Allah ya Rabbi ya Karim kunut at-tasyahud al-awwal at-tasyahud awal bi annahu kelawan sak temeni makmum fihi ing dalem tasyahud awal iku ahdatha ngenyar-nyarake sapa makmum qu'udan ing lungguh lam yaf'alhu kang ora nglakoni ing qu'ud sapa al-imam wa hadha utawi ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim wa hadha utawi ikilah al-mutakhallif lil qunut iku innama tawwal angin mestine dawakake sapa hadza maing barang kana kang ana sapa hadza iku ing dalem mah wa hadza utawi kila al
al-mutakhallif lil qunut iku innama tawwala angin mestine dawaake sapa hada ma ing barang kana kang ono iku fi tetep ing dalem sapa al-imam imam. Mongko ora ana mukhalafah kang banget iku mawujud. Wa kadalan kelawan kaya ikilah adabud darar bil qunut. Al-inla yang dulu orang melarati apa al-inyan menekani bit tasyahudil awal kelawan tasyahud awal ijala salamun lungguh sapa imamu imami makmum lil istirahati krana istirahah li'anna dharra krana satemene barang kang melarati iku innama huwa anu mestine utawi ad-dhar iku ihdatsu julusin nyar-nyarake ing lungguh lam yaf'alhu kang ora nglakoni ing julus sapa al-imamu imam wa illa lan lamun ora ya Allah ihdath lam yajuz mongko ora wenang apa tasyahud awal wa illa lan lamun ora jalasa imamu lil istirahah lam yajuz mongko ora wenang apa tasyahud awal wa abtala lan batalaki apa tasyahud awal salat al-alimi ing salati wong kang ngerti al-abidi kang moho sapa al-alim malam yanwi ing dalem selagi ora niat sapa al-alim al-abid mufaraqatahu ing mufaraqah ing imam wa wa utawi hadzal mufaraqah iku firaqun misah diudri kelawan udut fayakunu mongko ono apa firaq iku aula luwih utama wa idza lam yafruh lan ari kalane durung rampung sapa al-maqmum minhu saking ya Allah ya Rabbi ya Karim ari kalane durung rampung sapa al-maqmum minhu saking tasyahud awal ma'afarahil imam serta rampung imam jaza kewenang lahu kedue makmum apa at-takhalluf ngeri ismami karana arahe nyampurnaake ing tasyahud awal bal tiba balik dan sunnahake apa takhalluf in alima lamun yakin sapa makmum anahu ing sak temene makmum iku yudriku bisa nemoni makmum al-fatihah ta ing fatihah bikama ila kelawan sempurnane fatihah qabla ruku'il imami ing dalem sadurunge ruku'il imam lan takhalluf ora sunnah ngeri li'itmami suratin krana nyempurnake ing surat bal yukrahu balik den makruhake apa at-takhalluf li'itmami surah idza lam yalhaq ari kalane ora nemoni sapa makmum al-imama ing imam fir ruku'i ing dalem rukuk wa minha adamu takhallufin an imamin bi ruknaini pun iki terangane boleh tasik kakak nerangaken dugi aukana ahaduhuma bibina'in wal akharu bifadhatin. Jadi sakit tas ya? Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aukana ahaduhuma bibina'in wal akharu bifadhatin. Fayushtaratu aidon huna ma marra. Samangke masih melanjutkan keterangan yang kemarin-kemarin praktek terkait masalah sholat jamaah. Kemarin sudah disebutkan bahwa terkait masalah praktek jamaah itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jamaah antara makmum dengan imam itu dihukum pisah. Di antaranya kemarin sudah ada syarat yang disebutkan yaitu al-ilmu bintiqalatil imam. Makmum harus bisa mengetahui gerak-gerik perpindahan daripada imam. Imamnya berdiri, pindah ke rukuk, pindah ke i'tidal, pindah ke sujud, itu semuanya harus diketahui oleh makmum agar jamaah itu dihukum pisah. Kemarin juga sudah dikatakan bahwa cara makmum mengetahui imam itu banyak. Mungkin binadhar lahu, mungkin dengan cara langsung melihat kepada imam, atau binadhar lis-shaff alladhi amamah, atau mungkin dengan cara melihat shaf yang ada di depan kita. Mungkin kita posisinya shaf ke-10,
mungkin nggak bisa melihat langsung kepada imam, tapi kita bisa melihat sosok yang ada di depan kita, atau bisa ma'ihi, ataupun dengan cara dia mendengarkan kepada suaranya imam. Jadi lek ketok imami ya orang, tapi krungu Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah, sehingga kita tahu pergerakan imam. Ataupun mendengarkan suaranya muballigh. Muballigh itu orang yang menyampaikan suaranya imam kepada makmum-makmum yang di belakang. Itu sudah kemarin. Kemudian selanjutnya kemarin juga dikatakan bahwa salah satu syaratnya orang sholat jamaah itu adalah harus ijtima' bimakanin wahid, antara imam dan juga makmum itu supaya jamaahnya dihukumi sah, itu harus berada dalam satu lokasi, harus dikumpulkan dalam satu tempat. Lah praktek dikumpulkan dalam satu tempat itu bermacam-macam nanti penggambarannya. Kemarin sudah disebutkan ada beberapa perincian terkait masalah syarat ini. Syarat berupa harus berkumpul dalam satu tempat. Yang pertama kemarin detailnya, perinciannya adalah jika imam dan makmum itu posisinya sama-sama di masjid. Jika imam dan makmum itu posisinya sama-sama di masjid, maka yang terpenting adalah tidak nopogi. Kemarin sudah disebutkan fa'inka nabi masjidin. Ketika imam dan makmum itu posisinya sama-sama di masjid, maka jamaahnya itu sah meskipun jaraknya itu melebihi 300 dirham, 150 meter. Kemarin sudah dijelaskan. Ataupun mungkin beda bangunan, itu juga tetap sah. Yang penting sama-sama di masjid. Atau masjid kata ini imamnya di dalam, kemudian kita di luar, mungkin di pojok sana ada ruangan, kita sholat di sana, tapi itu masih tetap bagian daripada masjid. Ini gimana sholatnya? Sholatnya tetap dihukumi sah. Yang terpenting makmum bisa sampai, bisa usul, bisa sampai menuju ke imam dengan cara apapun, meskipun dengan cara membelakangi kiblat. Sehingga misal panjenengan sholat seperti ini, misalkan panjenengan sholat di sini, sudah bisa. Misalkan panjenengan sholat di sini, kemudian pintu ini ditutup sekalipun, bahkan dikunci, itu sholat kita yang ada di luar ini tetap sah. Yang penting pintunya ini tidak ditasmir. Ditasmir itu dipaten itu apa ya? Dipalangi kayu, dipaku atau dicor, itu barang sah ya. Tapi kalau cuma ditutup atau dikunci, sholatnya tetap sah. Ikan tulisan Indonesia apa yang saya kirim? Bisa. Saya kirim lagi. Di nomornya siapa? Karoset. Nah ini. Pun lo kirim Pak Karoset. Di grup. Nah, kalau di Kenapa bu lepas ya? Itu mau Lagi banyak. Bisa sekedap. Terus ketika posisi imam dan juga makmum itu sama-sama di masjid, Lupa tanya temu. ketika posisinya imam dan makmum itu sama-sama di masjid, maka syarat yang paling inti itu adalah makmum bisa sampai kepada imam sekalipun dengan cara membelakangi kiblat. Itu bisa kalau di masjid. Terus misalkan kita sholat di sini, ini pintunya ditutup, pintunya dikunci, itu sholat kita di sini sah karena tempat ini masih bagian daripada masjid. Ataupun kita sholat di samping sana, sholat di samping, di depannya pintu. Ini gambarnya belum tampil ya. Sekedap. Dan terus sekalipun kita sholatnya itu di masjid, untuk kita bisa sampai kepada imam itu perlu membelakangi kiblat sekalipun, itu sholat kita tetap sah. Yang penting al-imam wal makmum itu karena fi masjidin. Imam dan makmum itu lokasinya, posisinya sama-sama di masjid. Tapi kalau imam dan makmum itu beda lokasi,
artinya imamnya di masjid sedangkan makmumnya di luar masjid, maka kemarin ada beberapa syarat tambahan. Satu syarat kemarin disebutkan jarak antara makmum yang di luar masjid itu tidak lebih dari 300 dirham. 300 dirham itu kurang lebih 150 meter. Kalau lebih dari itu maka tidak bisa. Itu satu. Yang kedua kemarin disebutkan syaratnya ketika makmum itu di luar masjid disyaratkan adamul ha'il yamna'ul murur awil ru'yah. Tidak adanya penghalang. Baik penghalang itu penghalang yang menghalangi pandangan atau penghalang yang menghalangi untuk bisa sampai. Kan kalau ini pun mantuk. Ada pintu berupa kaca. Pintu tapi rupanya kaca. Pintu berupa kaca. Ataupun jendela berupa kaca. Maka itu kalau dalam konsep fikih namanya mayamnaul murur tapi la ru'yah. Itu sesuatu yang mencegah kita untuk bisa sampai ke imam, tapi tidak mencegah pandangan. Kan tetap kelihatan imam karena itu kaca. Ataupun dibalik, mayamnaul ru'yah tapi la murur. Sesuatu yang mencegah pandangan tapi tidak mencegah untuk bisa sampai ke imam. Contohnya kemarin as-sitrul murho, selambu. Nah ini dengan tulisan ini. Di situ ada bangunan kota itu masjid semua. Itu yang lubang itu pintu. Posisi imam di depan. Posisi imam di depan, jelas di dalam masjid itu ada makmum. Kemudian di luar masjid itu maksudnya area serambi masjid. Ini kan serambi. Ini masih masjid tapi bukan masjid dalam. Itu ada yang di samping kanan, ada yang di depannya. Ketika ini kasusnya masjid, ada makmum satu di sebelah sana, ada makmum dua sebelah sini, makmum tiga di depan. Itu semua makmum sholatnya sah kalau prakteknya di masjid. Baik pintu itu dalam kondisi terbuka, atau pintunya dalam kondisi tertutup, atau dalam kondisi terkunci sekalipun. Jangan pokoknya orang masjid kayak ini modelnya. Sekalipun makmum yang ada di depan pintu, ini loh makmum sing oleh kulone lawang itu. Makmum satu itu kan posisinya lebih ke barat daripada pintu. Itu sholatnya tetap sah. Meskipun toh makmum satu itu untuk bisa sampai ke imam itu harus membelakangi kiblat dulu. Kan makmum satu itu kalau mau sampai ke imam itu kan harus mundur dulu ya. Membelakangi kiblat lewat pintu baru sampai ke imam. Itu kalau kasusnya masjid sah, boleh. Pintunya mau dibuka, mau ditutup, mau dikunci sah. Yang penting pintunya tidak ditashkil, tidak dipaten. Lek dipaten, palang kayu, dipaku, nah itu nggak bisa, itu nggak sah kali. Tapi kalau sekedar dikunci itu sah. Itu kemarin seperti itu konsepnya. Beda dengan selain masjid, foto sing setunggal, foto yang satunya, yang selain masjid. Itu soalnya sering kasus selain masjid ini. Yang satu lain. Kalau untuk ini, oh tadi cuilik kalian. Diwalik. Nah. Kalau untuk ini, ketika kasusnya selain masjid, musola, wah itu terus nggak repot. Bingung sih lagi. Kalau kasusnya itu musola atau selainnya itu pokoknya bukan masjid. Maka ketika musolanya ada area dalam, ada area luar seperti itu, maka makmum yang ada di luar untuk makmum 2 dan makmum 3 itu sholatnya sah. Karena apa? Dia bisa sampai ke imam tanpa membelakangi kiblat. Tapi kalau makmum 1 itu sekalipun pintunya kondisi terbuka, sholatnya nggak sah. Makmum 1, makmum yang posisinya lebih barat daripada pintu, itu nggak sah sholatnya. Dan itu di Indonesia banyak banget. Sembayang suwante gak ngawai koyok sembayang isya, padahal gak sah sembayang. Sekalipun pintunya dalam kondisi terbuka, itu sholatnya gak sah. Karena apa? Karena dia bisa sampai kepada imam itu dengan cara membelakangi kiblat. Kalau untuk makmum 2, makmum 3, selama pintunya itu terbuka, itu sah. Tapi kalau pintunya ditutup meskipun gak dikunci, sholatnya gak sah. Makmum 2, makmum 3
itu bisa sampai ke imam tanpa membelakangi kiblat, tapi harus lewat pintu. Itu sholatnya sah kalau memang pintunya dalam kondisi terbuka. Kalau pintunya ditutup, meskipun nggak dikunci, sholatnya batal, nggak sah jamaahnya. Dan ini sering juga di area Surabaya Sidoarjo. Pergo musola di AC, akhirnya ada orang yang sholat di musola Serabi depan itu. Musola yang awalnya ditutup. Ini gimana? Orang yang sholat di sini nggak sah. Kalau ini musola, kita sholat di sini, pintu ini ditutup, meskipun nggak dikunci, sholatnya nggak sah. Karena apa? Karena ini bukan masjid. Karena itu bukan masjid. Dan itu kasus seperti itu sangat banyak sekali. Kasus seperti itu sangat lumrah di area perkotaan Surabaya Sidoarjo. Makanya gini kita harus paham perbedaan antara sama-sama di masjid, kemudian satunya di masjid, satunya di luar masjid. Nah ini kurang lebih gambarannya begitulah. Sekarang kalau lanjut kami jam 10 soalnya. Aukana ahaduhuma bibina'in wal akharu bifadha'in fayushtaratu aidan huna ma marra fa in halama yamna'u mururan kasyubbain aw ru'yatan kababil mardud wa in lam tughlaq dabbatu liman al-musyahadata wa in lam yamna al-istidrak wa mithluhu as-sitral murkha aw lam yakif ahadun khida'aman fadin lam yasihha al-ittida'u fihima. Kemudian sekarang kasusnya ketika imam dan makmum itu posisinya sama-sama tidak di masjid. Imam dan makmum posisinya sama-sama tidak di masjid. Entah itu bangunan, entah itu tanah lapang. Kalau di sini tapi contohnya imamnya di bangunan, makmumnya di tanah lapang. Yes, musola lah, musola kan. Jadi dengan kagungan jamaah angomah. Jamaahnya di rumah, tapi imamnya di rumah, makmumnya di luar rumah, di tempat terbuka. Maka supaya sholat jamaah ini dihukumi sah, maka syarat-syarat yang sebelumnya tadi harus terpenuhi. Di antaranya apa? Satu, jaraknya makmum yang ada di luar itu nggak boleh lebih dari 300 dirham, 150 meter. Kalau terlalu jauh, maka nggak bisa. Sekalipun suaranya imam terdengar, tapi kalau jaraknya terlalu jauh, nggak sah sholatnya, karena nggak memenuhi syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kemarin itu harus dipenuhi. Juga salah satunya adalah wa'adamul ha'il, tidak ada penghalang antara imam dan juga makmum yang sama-sama tidak di masjid. Itu harus dipenuhi. Sehingga dari situ, fa in hala ma yamna'u mururan kasyubbatin. Kalau misalkan imam yang ada di dalam rumah, di dalam musola, kemudian makmumnya ada di luar musola, itu ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa sampai. Meskipun nggak menghalangi pandangan, tapi menghalangi untuk bisa sampai. Kaca, baik gambar sih, ini musola nih Misalkan anggap saja yang kotak itu musola, yang area luar itu bukan musola. Sami mawon asli pokoknya lihat masjid, sama saja. Makmum nomor 3 itu sholatnya sah kalau dia sampai ke imam itu tidak ada penghalang, baik penghalang untuk bisa sampai atau penghalang pandangan. Tapi kalau di depannya makmum 3 itu misalkan di pintu itu dikasih kaca, diberi kaca, sesuatu yang bisa menghalangi untuk bisa sampai ke imam, tapi nggak menghalangi untuk bisa melihat, kelihatan imamnya, tapi untuk bisa sampai nggak bisa. Atau dibalik, di tempat pintu itu kita beri as-sitrul murkha, diberi tirai, diberi kain yang bisa ditembus, tapi itu menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat imam, untuk bisa melihat shaf di depan kita. Jadi begini ngarepe makmum 3 itu diberi kain, misalnya di pintunya itu diberi kain. Itu sholatnya makmum 3 yang di area situ itu nggak sah sholatnya. Kenapa kok nggak sah? Kan bisa sampai ke imam, wong terima kain selabu dibobol kene. Yaitu kan menghalangi ruqyah, menghalangi pandangan makmum untuk bisa melihat imam atau melihat shaf yang di depannya. Sehingga praktek seperti itu sholat jamaahnya tidak sah. Atau
sebenarnya memang ada hail, ada mani'ur ru'yah atau mani'ul murud, ada sesuatu yang menghalangi pandangan atau menghalangi untuk bisa sampai. Mestinya itu bisa sah kalau ada wuqufu ahadin khida'a manfat. Sebenarnya meskipun ada, misalnya kayak selambung gitu, tegene ngarepe makmum 3 itu, pas tegene lawang itu, misalnya kayak selambung lebrek, itu sebenarnya sholatnya tetap bisa sah. Yang penting di situ dikasih orang. Jadi ada makmum yang berdiri di situ. Sebenarnya konten. Nah ini kasusnya nggak ada sama sekali. Sehingga lam yasihha al-iqtida. Sehingga praktek jamaah yang seperti itu dihukumi tidak sah. Tapi wa idza waqafa wahidun minal maqmumin khida'al manfat hatta yara al-imama aw ba'dha man ma'ahu fi bina'in fahina idin tasihhu sholatu man bil makanil akhar tab'an li hadzal musyahad fa huwa fi haqqihim kal imami hatta la yajuza an taqaddumu alaihi fil mauqifi wal ihram. Sehingga sebenarnya kalau makmum 3 itu di depannya, di tempatnya pintu itu, tempat yang bisa menuju ke imam itu, andai kata di situ ada satu makmum yang berdiri, sehingga makmum yang berdiri di tempat lubang itu, dia mampu melihat imam atau mampu melihat makmum yang ada di depannya sampai ke imam, maka sebenarnya sholat jamaahnya makmum 3 itu bisa sah. Kalau di pas pintu itu ada orangnya yang berdiri di situ, ikut sholat di situ, maka posisi makmum 3 itu sholatnya bisa sah, dan orang yang ada posisinya pas di pintu itu, yang melihat langsung imam atau melihat shaf di depannya, itu kal imam fi haqqi, dia laksana imam untuk posisi makmum 3. Mergo kan makmum 3 ra ngerti imame kaya apa bentuke ora tahu. Enggak tahu dia. Makmum 3 itu seperti apa enggak tahu. Shaf di dalam juga enggak tahu. Dia cuma tahu satu orang itu saja. Satu orang yang pas ada di pintu itu, di lubang itu. Sehingga orang yang ada di lubang itu kal imam fi haqqi. Dia laksana imam untuk orang-orang yang di belakangnya. Karena laksana imam, maka posisi makmum 3 tidak boleh lebih maju dari orang itu dan tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya. Umpama takbiratul ihram, biar orang yang di pintu itu dulu yang takbir, baru habis itu makmum 3 takbir. Karena kalau lebih dulu makmum 3, sholatnya makmum 3 batal. Karena orang yang ada di pintu itu laksana imam untuk dia. Takbiratul ihram dan posisinya tidak boleh mendahului. Tapi wala ba'sa bit taqaddumi alaihi fil af'al wala yadurruhum butlanu sholati ba'da ihramihim 'alal awjah. Sekarang pertanyaannya, kalau orang yang ada di pintu itu laksana imam untuk makmum 3, lantas apakah makmum 3 itu tidak boleh mendahului orang itu dalam segala perilaku sholat? Maka jawabannya, yang tidak boleh itu cuma takbiratul ihram dan tempatnya saja. Kalau untuk perilaku sholat yang lain gak apa-apa, ruku'e disi'i rapopo, i'tidale mendahului gak apa-apa. Dan andai kata orang yang ada di pintu itu sholatnya di tengah-tengah batal, misalkan orangnya itu di tengah-tengah, orang yang ada di pintu itu di tengah-tengah sholatnya batal, di tengah-tengah sholat, kok tiba-tiba dia batal, maka posisi makmum 3 itu sholatnya tetap tidak batal. Loh, bukannya itu jadi imam, bukannya itu dihukumi seperti imam untuk makmum 3. Maka di sini dikatakan li'annahu yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Karena secara kaidah fikih, sesuatu yang tidak bisa ditolerir di awal itu di pertengahan bisa ditolerir. Sesuatu yang tidak bisa dimaafkan di awal itu bisa dimaafkan di pertengahan. Jadi kadang barang itu lek nang awal ora oleh, tapi untuk keberlangsungannya gak apa-apa. Contohnya apa ya? Contohnya ini tadi, orang yang ada di pintu itu dia laksana imam untuk makmum 3. Sehingga karena dia laksana imam untuk makmum 3, kalau
takbiratul ihram jangan mendahului. Tapi kalau perjalanan sholatnya seterusnya itu nggak apa-apa. Karena yultafaru fid dawam malah yultafaru fil ibtidah. Karena untuk keberlangsungan, untuk kelanjutan itu ditolerir hal-hal yang tidak ditolerir di awal. Kalau takbiratul ihram mendahului nggak boleh, tapi kalau pertengahan sholat nggak apa-apa. Begitupun ketika orang itu tengah-tengah sholatnya batal, itu nggak ada masalah. Tidak mempengaruhi keesahan sholat daripada makmum tiga. Nah itu seperti itu. Farqun, ini terangnya doa-doa ya gak cukup waktu. Farqun law waqafa ahaduma fi 'uluwin wal akharu fi suflin. Usturito adabul haylulat la muhadatu qadamil a'la ala ra'sil asfal wa in kana fi ghairi masjidin. Kemudian sekarang praktek sholat atas bawah, tingkat atau sekitar ini. Sebenarnya orang yang sholat atas bawah itu untuk bisa sah itu syaratnya apa? Maka di sini dikatakan kalau salah satu dari imam atau makmum itu di bawah, yang lain di atas, imamnya di bawah, makmumnya di atas, maka supaya jamaahnya dihukumi sah itu syaratnya adabul hailulah, tidak adanya penghalang. Artinya ono-ondone di orang masjid. Lihat misalnya makmum mau nggawe menek, ono-ondone supaya terukur. Sholatnya sah gak sah? Karena itu ada hailulah, ada hail, ada penghalang yang menghalangi makmum untuk bisa sampai kepada imam. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, ini bukan syarat. La muhadatu qadamil a'la ra'sal asfali. Tapi tidak disyaratkan telapak kaki orang yang sholat di atas itu harus sejajar dengan kepalanya orang yang sholat di bawah. Moro-moro bahasa ini sebenarnya karena terjadi perkhilafan. Ada sebagian ulama itu yang mensyaratkan bahwa orang itu kalau sholat di atas, imamnya di bawah, atau dibalik, imamnya sholat di atas, makmumnya sholat di bawah. Itu disyaratkan orang yang sholat di atas itu telapak kakinya pas kepalanya orang yang sholat di bawah. Umpamanya tingkatnya hilang, sikilnya langsung kena indas. Itu ada berpendapat seperti itu ada. Tapi Fathul Mu'in gak ikut pendapat itu. Makanya tadi memiliki enten la muhadatu qadamil a'la ra'sal asfal. Fathul Mu'in mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan orang yang satunya makmum misalkan di atas, imamnya di bawah, atau dibalik. Itu tidak disyaratkan orang yang sholat di atas telapak kakinya harus sejajar dengan kepala orang yang sholat di bawah. Itu gak harus. Wa ikana fi ghairi masjidin, sekalipun itu di luar masjid, makmum di luar masjid, imam di luar masjid, sama tetap, gak ada syarat seperti itu. Karena ada perbedaan pendapat ulama. Wa indallai alama dalla alaihi kalamur rabbah wa asliha wal majmu'. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh dawuhnya kitab Rabbah dan juga kitab Majmu'. Khilafan li jam'il mutaakhirin. Hal itu berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh segolongan ulama mutaakhirin seperti yang saya katakan tadi. Wa yukrahu irtifa'u ahadima 'alal akhar bila hajatin walau fil masjid. Sebenarnya hukumnya makruh ketika salah satu dari imam dan makmum itu posisinya lebih tinggi jika tanpa ada hajat. Ya sama saja lah, imamnya, makmumnya itu posisinya sama rata. Makanya kemarin waktu sawir temudi 2 pertemuan yang lalu kayaknya, saya sudah pernah sempat menyinggung bahwa kalau bisa mihrab itu gak usah ditinggikan. Mihrab pengimaman kan biasanya orang Indonesia itu mihrab itu agak didukur. Ya malah masih dukur banget. Kalau memang tidak ada kepentingan, maka sebaiknya tidak perlu posisi imam lebih tinggi, nggak perlu. Posisi makmum lebih rendah, nggak perlu. Kecuali kalau ada hajat. Hajat itu apa? Misal ingin ta'limil makmumin, ingin memberikan pelajaran kepada makmum. Misal, ya pancene pondok ya, santri ini bodoh-bodoh ya. Ya ini kepingin muruin nang santri ini, sebayang kayak gini. Akhirnya mihrabnya tinggi, lebih tinggi dari makmum, kali itu nggak apa-apa. Karena itu ada hajat, ada satu keperluan. Tapi kalau nggak ada hajat, nggak perlu ditinggikan. Buat apa? Sama saja, disamaratakan. Kalau tidak ada keperluan,
lebih baik disamaratakan. Tapi kalau memang dirasa ada keperluan, nggak masalah. Selanjutnya wa minha muwafaqatun fi sunanin afkhushu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan. Ini pun beda pembahasan dengan yang tadi. Sekarang syarat jamaah selanjutnya supaya jamaah itu dihukumi sah, maka harus terjadi kesinkronan, kesamaan, keselarasan antara makmum dan imam di dalam kesunahan yang manakala terjadi perbedaan itu akan sangat mencolok. Ini syarat jamaah selanjutnya. Syarat jamaah selanjutnya adalah harus adanya kesamaan, keselarasan antara imam dan makmum di dalam kesunahan yang manakala terjadi perbedaan akan sangat mencolok. Jadi meskipun kesunahan, tapi kalau sekira makmum dan imam itu nanti berbeda, itu akan sangat mencolok, itu membatalkan sholat jamaah. Fi'lan wa tarkan, baik itu melakukan maupun meninggalkan. Baik itu melakukan ataupun meninggalkan. Contohnya gimana? Nah ini. Fatabtulu sholatuman waqa'at. Fatabtulu sholatuman waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunnatin kasajdati tilawatin fa'ala al-imam wa tarakaha al-ma'mum amidan aliman bitahrim. Maka batal sholatnya makmum di mana antara dia makmum dengan imam itu terjadi perbedaan di dalam kesunahan. Contoh sujud tilawah. Ada orang baca ayat sajdah. Ayat sajdah, seberapa ayat sajdah gini? Ayat sajdah itu ayat yang biasanya kalau nggak sholat itu baca subhanallah walhamdulillah, itu ayat sajdah. Nah itu misalkan ketika sholat imamnya baca ayat-ayat surat-surat yang di situ ada ayat sajdah. Akhirnya ketika baca ayat sajdah, imamnya sujud tilawah. Atau imamnya nggak sujud tilawah, dibalak-balik. Misalkan ketika baca ayat sajdah, imamnya sujud tilawah, makmumnya bingung. Ataupun makmumnya memang sengaja gak ikut. Maka ketika seperti itu, makmum yang tidak melakukan atau meninggalkan sujud tilawah padahal imamnya melakukan sujud tilawah, itu sholatnya batal karena jamaahnya tidak terjadi keselarasan. Atau dibalik, baca ayat sajdah imamnya gak sujud tilawah, makmumnya jungkel, dengan sengaja dia melakukan sujud tilawah. Maka ketika seperti itu sama, ini sholatnya juga batal jamaahnya. Makmum sholat jamaahnya batal. Dan hal itu sering. Makanya mungkin panjenengan ada yang jadi kiai, jadi tokoh di daerah. Meskipun panjenengan jadi imam, jangan seenaknya. Kasihan makmum yang di belakang. Pojok ayat sajdah baru lu enak. Pokoknya ketok ahli fikih tak sujud tilawah. Sujud tilawah, burine bingung. Apa ini? Apa ini? Bingung kan sakit biar makmum dengan itu. Ramelok batal, melok ya bingung iki apa sing diwaca apa kan bisane. Makanya memang yo wong itu jadi tokoh itu ya kudu delok burine barang. Sekiranya burine kok bingung ya jok. Jadi gak ya, pokok ketok sangar bayar sajdah Jawa, gak ngurus burine bodoh buka, paham orang, gue bingung buka gak ngurus. Nah ini kan juga menarik juga. Karena apa? Karena kita harus tahu bahwa dalam sholat jamaah itu ada satu syarat, yaitu harus terjadi kesamaan antara sholatnya imam dan makmum terkait masalah kesunahan yang mana kalau terjadi perbedaan itu sangat mencolok. Kan mencolok banget. Sisitu panjang ngadep, sisitu sujud kan mencolok. Atau dibalik, makanya itu sholatnya batal. Satu itu. Nah ini mungkin rodok jarang. Saya sering itu niki. Wa tasyahhudin awwalin fa'alahul imamu wa tarakahul ma'mum. Contoh yang kedua, tasyahud awal. Imamnya tasyahud awal, makmumnya enggak tasyahud awal. Jadi konsep begini, konsep Fathul Mu'in, belum Fathul Mu'in. Ya meskipun nanti ada perbedaan sama kitab yang lain.
Ini kalau ngomong fathul mu'in. Kita sholat isya misalkan, atau kita sholat maghrib, sholat apapun yang ada tasyahud awalnya. Ketika dapat 2 rakaat, imamnya tasyahud awal, awak dewe kita setelah sujud yang kedua bangun langsung berdiri. Yo bola libu sengaja piye boy berdiri. Ketika berdiri melihat imam tasyahud awal, mestinya kalau kita ikut fathul mu'in, ketika imam melakukan tasyahud awal, makmum tidak boleh meninggalkan, balik tasyahud awal ikut dengan imam. Itu mestinya begitu. Kok kita tetap memaksakan berdiri meninggalkan tasyahud awal, tidak balik ke posisi duduk, maka sholat yang makmum batal. Itu satu. Atau dibalik, autarokahul imamu wa fa'alahul makmumu 'amidan 'aliman. Atau kebalik, imam waktunya tasyahud awal, bangun dari sujud yang kedua lupa nggak tasyahud awal, dia bangunlah sampai berdiri. Ketika bangun berdiri, subhanallah, karena makmumnya di subhanallah, tapi saya ada jejak loh nih, subhanallah, ini imam haram untuk kembali. Udah balik, imamnya di subhanallah sak masjid balik. Hah? Gak balik lagi sak masjid ya? Gak mau siji loro sak masjid ya? Yo, pancen gunane asline nggih ngoten niku lah. Sing kudu pinter gak imame tok, sak makmum barang kudu pinter. Imame tok pinter, jane ngono imame ro. Kayak marosid kali ro. Kadung gak tasyahud awal tapi sudah terlanjur berdiri. Dia tahu bahwa gak boleh kembali, tahu. Saya ini makmumnya bodoh-bodoh. Subhanallah. Kini harus punya Fatihah wajib ta. Subhanallah, gak leres subhanallah. Enak-enak kini jejeknya deket dan tidak jejek. Kepoyo barang ini gak balik, akhirnya balik. Ini tetap batal bayangin, orang iso. Nah ini efek daripada imamnya ngalim tapi makmumnya bodoh, ini repot ya. Oh, ini gak bahas imamnya. Imam tidak tasyahud awal terlanjur berdiri, dia gak boleh balik. Makmumnya duduk, ini gimana? Loh, makmum itu berdiri juga. Ojo tasyahud ijen, tak tasyahud bisa, kalau menutup imamnya saya suwe kok. Si Fatihah, si surat-suratnya dawa mana? Tasyahudku diluk gak boleh. Wa in lahiqahu 'alal qurbi. Sekalipun dia dapat menjumpai imam dengan cepat, dengan cara dia membaca tasyahud awal dengan cepat, tetap itu gak boleh. Kalau dia melakukan itu secara sengaja dan tahu bahwa itu gak boleh, maka hukum sholat jamaahnya batal. Hukum sholatnya makmum batal. Haitsu lam yajlis al-imamu lil istirahah. Keberadaan makmum melakukan tasyahud awal padahal imamnya nggak tasyahud awal, itu jamaahnya batal, sholatnya batal jika memang imamnya tidak julus istirahat. Jika memang imamnya tidak duduk istirahat. Tapi kalau imamnya duduk istirahat, maka sholatnya tidak batal makmum itu. Misal begini, sholat oleh 2 rakaat, imamnya sebenarnya waktunya tasyahud awal, bangun dari sujud kedua dia duduk, ya bener logo, tapi orang logo tasyahud, dia get rakaat nomor 3 apa piye logo, duduk istirahat. Biasanya kan uang sholat kan macam-macam. Ada yang bangun dari sujud kedua langsung berdiri, ada yang setelah sujud kedua itu dia duduk dulu. Duduk itu namanya julus istirahat. Lah misalkan setelah sholat 2 rakaat harusnya tasyahud awal, imamnya bangun dari sujud kedua, dia duduk, tapi duduknya julus istirahat. Setelah julus istirahat imamnya berdiri, makmumnya duduk, dia tasyahud awal, gimana? Sholatnya nggak batal. Kenapa kok nggak batal? Karena tidak terjadi perbedaan yang mencolok. Karena imam dan makmum sama-sama duduk, sekalipun duduknya imam itu untuk istirahat, bukan untuk tasyahud awal. Apa alasannya kok makmum itu kalau nggak ikut berdiri untuk melakukan tasyahud awal padahal imamnya berdiri kok sholatnya batal? Li'uduli an fardil mutaba'ah ila sunnatin. Karena makmum itu berpindah dari keharusan untuk mengikuti imam, justru malah melakukan kesunahan. Harusnya kalau imamnya berdiri, kan kita ada kewajiban untuk mutaba'ah, mengikuti imam. Yo ngadeg lah, enggak tasyahud awal, tasyahud awal sunnah, ikut imam wajib. Nah itu alasan yang menjadikan batal itu.
rukhus al-mukhalafatu fiha fala yadurru al-ityanu bis sunnah kakunutin adroka ma'al ityani bihi al-imama fi sajdatihil ula. Sekarang kan tadi saya ngomong bahwa salah satu syaratnya jamaah itu harus itu supaya sah harus terjadi kesamaan antara imam dan makmum di dalam kesunahan, yang manakala terjadi perbedaan itu akan sangat mencolok. Sehingga kalau kesunahan yang manakala terjadi perbedaan tidak begitu mencolok, itu nggak apa-apa, meskipun nggak sama. Makanya tadi diomongkan, kalau untuk kesunahan yang manakala terjadi perbedaan itu tidak begitu mencolok, seperti qunut, seperti misalkan qunut, maka ketika seperti itu tidak batal sholatnya makmum meskipun berbeda dengan imam. Contoh begini, ada imam dan makmum sholat subuh jamaah. Ketika rakaat kedua, mestinya setelah i'tidal, imam itu sunnah untuk qunut. Ya bu semojo, entah sengaja, memang rotok setengah KNU, gak qunut memang. Kan gak apa-apa gak qunut, bang sunnah. Entah sengaja gak qunut atau lupa gak qunut, akhirnya dia sujud langsung. Nah ini makmumnya gimana? Boleh nggak andai kata makmum itu beda dengan imam? Imamnya sujud, kita qunut. Boleh nggak? Ini boleh. Kenapa kok boleh? Karena dalam kasus qunut itu termasuk kesunahan yang manakala antara imam dan makmum tidak terjadi kesamaan, artinya terjadi perbedaan, itu tidak begitu mencolok. Jadi boleh makmum Allahumma hdini fi man hadain, padahal imam sujud nggak apa-apa. Yang penting syaratnya lahiqahu fi sajdatil ula. Makmum yakin bisa menjumpai imam dalam sujud yang pertama. Aku mari qunut sik menangi imam sujud pertama enggak sesuai. Ojo cakep-cakep. Wong imame gak qunut kene qunut duwangkep. Allahumma hdini fi man hadain sampai mau mari buburi dhewe. Wis jelas ketinggalan ya. Qunut ora apa-apa tapi ojo dodo. Itu enggak apa-apa. Wa faraqa at-tasyahhud al-awwal bi annahu fi ahdatha qu'udan lam yaf'alhu al-imam wa hadha innama tawwala ma kana fi al-imam fala fukhsha. Sekarang pertanyaannya begini, apa perbedaan yang membedakan antara qunut dengan tasyahud awal? Kalau tasyahud awal imam nggak melakukan, imamnya berdiri, kita wajib ikut berdiri dengan imam, nggak boleh tasyahud awal. Tapi kalau qunut, imamnya nggak qunut, dia sujud, kita boleh qunut, nggak ikut sujud. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau dalam praktek tasyahud, ketika imamnya tidak tasyahud awal, langsung berdiri, berarti makmum secara sendirian, independen, dia memunculkan duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Sakit gambar. Imam sujud kedua. Setelah sujud kedua harusnya tasyahud awal, tapi nggak tasyahud awal, langsung setelah sujud dia berdiri. Berarti kan nggak duduk, imamnya nggak duduk. Lah sedangkan makmum kalau dia setelah sujud yang kedua, kok dia tasyahud, berarti dia duduk. Otomatis makmum melakukan duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Berarti ada satu hal yang cukup mencolok. Apa yang mencolok? Apa yang beda? Imam gak duduk, makmum duduk, batal salatnya. Tapi kalau dalam qunut itu gak seperti itu. Kalau dalam qunut itu kan cuma begini. Setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu sampai selesai, imamnya sujud, makmumnya ngapain? Juga ngapa-ngapain. Gak menambahi gerakan apapun, tetap di posisi berdiri di mana imam juga berdiri tadi. Cuma durasinya saja makmum lebih panjang. Tapi gak ada hal baru yang dilakukan oleh makmum sehingga makmum sholatnya tidak batal. Karena tidak ada ihdatsul fi'li di sana. Karena tidak ada perilaku yang baru yang dilakukan di sana. Insya Allah paham sedoyo. Cak Jibril pun paham. Paham ya? Jadi bedanya macam niku, lek kapan sujud, kalau untuk tasyahud awal, itu imamnya nggak duduk. Makmumnya memunculkan duduk yang tidak dilakukan imam, batal sholatnya. Kamu ngapain duduk? Oh, imamnya nggak duduk, batal sholatnya. Tapi kalau qunut, kamu ngapain berdiri? Oh, imamnya yang ngadeg kok. Imamnya juga berdiri tadi. Cuma bedanya imam sekarang sujud,
durasi berdirinya bentar, saya lah tambah dikit. Yo ngono tok. Rasanya apa sing tak bedoni karo imam gak ada. Sehingga sholatnya gak batal. Wa kana la yadurru al-ityanu bit tasyahhudil awwal in jalasa imamu lil istiraha. Li'anna ad-dara innama huwa ihdatsu julusin lam yaf'alhu al-imam wa illa lam yajuz. Oleh karena itulah ketika imamnya itu meskipun tidak tasyahud awal tapi imamnya julus istirahat, makmum boleh untuk tasyahud. Kan kalau matur-matur gitu. Imam bangun dari sujud yang kedua, dia duduk bukan untuk tasyahud tapi untuk julus istirahat. Makmumnya bangun, dia tasyahud awal, batal gak batal? Karena apa? Tidak ada ihdatsul qu'ud. Makmum tidak memunculkan duduk yang baru karena imam juga duduk meskipun duduknya beda. Imam duduknya istirahat, makmum duduknya tasyahud. Pun wa abtala salatal alimil abidi ma lam yani mufaraqatahu wa huwa firaqun bi udrin fa yaqumu aula. Wa idza lam yafru ila akhiri. Pun kemudian selanjutnya kalau sampai makmum itu secara sengaja dan tahu bahwa hal itu dilarang, hal itu rupanya dia tasyahud awal padahal imamnya berdiri, tidak duduk, entah itu duduk tasyahud atau duduk istirahat. Itu kalau dia melakukan itu secara sengaja dan tahu bahwa itu dilarang, sholatnya batal. Kalau memang dia tidak mufaraqah. Kalau mufaraqah, juga batal mufaraqah. Dan mufaraqah dalam praktek ini termasuk mufaraqah yang baik karena itu mufaraqah dengan adanya udzur. Kalau mufaraqah, kenapa kamu mufaraqah sama imam? Imamnya nggak tasyahud awal. Saya ingin tasyahud awal, itu mufaraqah yang baik. Tapi lain apa-apa, nyapa kok mufaraqah, ya ora apa-apa, ora cocok kaya imam. Nah ini nggak baik. Ya oleh tapi gak apik. Ya oleh tapi gak apik. Gak cocok, ini repot ini gak cocok. Wa idza lam yafruhil ma'mum minhu ma'a faraghil imami jaza law at-takhalluf li itsmamihi bal nujiba in 'alima annahu yudrikul Fatihah bi kamaliha qabla ruku'il imam. Ketika makmumnya belum selesai dari tasyahud awal padahal imamnya sudah selesai, maka dia diperkenankan untuk untuk ketinggalan dari imam, bahkan disunnahkan jika dia yakin nanti bisa menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah sebelum imamnya rukuk. Ngeten lah, gampangnya ngeten. Imamnya tasyahud awal, kita juga tasyahud awal. Imam tasyahud awalnya sudah selesai, dia berdiri, kita belum selesai. Rotok suwe misalnya bonyol. Si at-tahiyatul segone, lawabat bonyol. Imamnya sudah berdiri. Kita boleh nggak menyelesaikan tasyahud awal kita? Boleh. Bahkan sunnah untuk menyelesaikan tasyahud awal kita sekalipun imam sudah berdiri. Yang penting dengan catatan kita nantinya menemukan waktu yang cukup untuk baca Fatihah secara lengkap sebelum imam rukuk. Jadi kira-kira oke ditutup no ya tasyahud awalnya. Ditutup ini at-tahiyyah. Sing gak mantep balik mana? At-tahiyyah repot. Barang ada baca Fatihah rong ayat imam rukuk, ini nggak boleh, itu batal. Kita itu boleh menggenapkan, menyempurnakan tahiyat awal kita, tasyahud awal kita, meskipun imamnya sudah berdiri, jika nanti yakin bisa membaca Fatihah secara benar sebelum imamnya rukuk. Pun terakhir, lam tahallufu li itsmami suratin bal yukrahu idza lam yalhaq al-imama fil rukuk. Tidak disunnahkan mundur, tidak disunnahkan mundur atau ngeri, bahasa Jawa ini ngeri dari imam cuma dalam rangka menyempurnakan surat. Itu usul Indonesia ini. Emang surati, wadah surat, duko suratnya, turun tutup surat gue. Imamnya sudah rukuk. Gimana ini? Lebih baik tinggal suratnya ikut rukuk sama imam. Lebih baik seperti itu. Sengaja kan jangan apa-apa atau tuh sih. Kok tutut yang namanya imam. Itu enggak sunnah, bahkan itu makruh. Itu hukumnya makruh. Idza lam yalhaq al-imama fir ruku'i. Jika jika dia tidak bisa menemukan imam dalam posisi ruku. Iku pun wa minha 'adal mutakhallifin an imamin fi ruknaini sakmenten menawi saking kanca-kanca sedaya wonten ingkang kirang paham badhe taglet mangga.
namung info niki mangke sing tanglet pada diparingi hadiah kali catak ini. Monggo pun hadiah ini. Oh, sponsornya ngalir aja. Isi. Lek sandalnya cilik pen kena roset itu. Kalau udah tinggi di masjid daerah Taman itu masjid ada AC lalu menggunakan kaca. Tadi diterangkan boleh kalau di dalam masjid, boleh kalau di dalam area bangunan masjid. Nah sekarang Jumatannya itu sampai berubah di, nah ini maksud saya sampai berubah di halaman. Jadi kalau yang sah di dalam bangunan masjid. Nah, sekarang kalau yang di halaman-halaman itu apakah sah atau tidak? Ini yang saya tanya. Syukur. Siap. Menyatukan visi nih. Ini ada pertanyaan mengenai perihal masalah yang namanya syarat antara makmum sama imam itu harus tidak ada yang namanya maniul ru'yah dan juga maniul murur. Perkara yang menghalang-halangi bisa melihat menghadap imam, juga perkara yang menghalang-halangi untuk bisa sampai terhadap imam. Lalu sampai ditanyakan seperti ini, bahwa seperti yang kita tahu, kalau permasalahannya ini berada di dalam masjid, artinya masjid dalam karena pakai AC akhirnya ditutup. Lah untuk para makmum yang berada di Serambi, meskipun pintunya itu ditutup dan pintu ditutup itu dianggap suatu hal yang maniul ru'yah juga maniul murur, maka karena memang ini masih di dalam satu bangunan masjid, yang mana satu bangunan masjid itu dianggap sebagai bangunan yang semuanya itu fungsinya untuk didirikan sholat, maka kalau masih makmumnya itu berada di dalam serambi masjid, maka hukumnya masih sah. Lah timbul permasalahan ketika makmumnya ini blender meluber sampai di area parkiran. Bahasanya ada lagi. Parkiran kita positifkan itu tidak dalam kategori masjid. Itu merupakan tempat yang sifatnya digunakan atau fasilitas masjid. Maka nanti apakah sah ketika pintunya itu ditutup? Karena kalau mau dikatakan ini masih di dalam masjid juga tidak bisa, kan seperti itu ya. Kalau di Serambi tapi semuanya sepakat. Kalau di Serambi semuanya sepakat bahwa ini sholatnya sah. Lah permasalahan memang orang-orang yang berjamaah seringnya dalam pembahasan masalah sholat Jumat misalnya yang biasanya blender sampai keluar area masjid.
maka apakah sholatnya si makmum yang berada di luar masjid dan kebetulan pintunya itu ditutup gara-gara alasan AC tadi, apakah dihukumi sah? Coba kita lihat daripada ibarat-ibarat yang konten. Sebenarnya di kan sudah ada beberapa konsep yang disampaikan oleh yang namanya kita faktur ini, bahwa ketika ada imam dan juga makmum, imamnya di dalam masjid sedangkan makmumnya itu di luar masjid. Ini kan sudah jelas. Kalau imamnya berada di dalam masjid sedangkan si makmum itu kalau di luar area masjid, maka salah satu syaratnya adalah harus tidak ada perkara yang menghalangi, baik berupa penghalang ru'yah atau penghalang mulut. Sehingga kalau melihat dari ibarat ini kok kelihatannya sulit untuk kita sahkan, itu rada angel. Karena nopo? Karena manipun makmumnya itu sudah berada di luar area masjid. Kalau masih di dalam masjid, maka ini masih bisa mengasahkan sekalipun pintunya ditutup, yang ini nggak sampai di nopo paten, biasanya di tasmir, di paku. Terus kalau melihat syarat ini tadi kok kelihatannya sulit untuk disahkan, sehingga ya nopo solusinya ini dibuka salah satu, buat satu fullnya setengah sekiranya makmum itu bisa sampai terhadap si imam dan makmum. Banyak terjadi, dan memang ini banyak terjadi. Ini memang ini syarat yang sifatnya memang agak sulit, memang agak sering dilanggar kalau bahasanya. Ya, monggo, mungkin ada dari rencang-rencang yang sifatnya kira setuju atau noponan ini atau ingin mengasahkan, monggo. Karena yang jelas buatan saja yang sing wonten sari baratnya ini soalnya ini yang mengatakan buatan sah, karena nopo nisbatnya ini imam di dalam masjid dengan makmum yang sudah di luar area masjid. Dan ini pulau sendiri ya dari melegalkan mengasahkan ini pulau ya dari mazhab. Soalnya pintu ditutup itu masuknya ke maniul ru'yah sekaligus maniul mulut, double. Kalau cuma salah satunya, seperti ibarat yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa masih ada maunya memperbolehkan, monggo, mungkin dari rencang-rencang ada yang berani menafsahkan atau pribun, monggo. Ngapunten, Bukayin, nambahi pertanyaan sebenarnya. Ini mempertanyakan dari jawaban Bukayin. Ngapunten, ini pantosi takdir dari ketemu. Apakah makmum yang di luar atau di teras masjid itu tidak dipertimbangkan sebagai rokit? Ya, kan itu. Karena kalau dari penjelasan Mubayyin, seakan-akan masjid itu kotak tanpa teras dan ditutup kaca ber-AC. Nek ngoten sepakat boten sah. Tapi ketika masjid itu kados ngeten, yang ditutup hanya bangunan utama dan di teras ini ada jamaah, maka yang di luar, misalkan di teras, di parkiran atau bahkan di jalan, kados kok gitu tetap sah karena masih ada rokok. Matur suwun. Jadi kalau ketemu Pak ini Ustaz, yang itu Ustaz sebelah ini langsung mawon menambah pertanyaan. Saya kira untuk pertanyaan pertama, kula sepakat kalian rencang menika. Jadi yang terpenting makmum yang terakhir itu bisa sambung dengan yang ada di
parkiran seperti di masjid ini, saya kira itu sah. Pertanyaannya, misalnya, alhamdulillah, sandalnya ukurannya gede mas. Pertanyaan selanjutnya, misalnya tadi ada syarat untuk sambungnya makmum yang terputus, itu tadi ada ukurannya 300 dirok atau kurang lebih 150 meter. Misalnya karena ada darurat, misalnya jamaah itu meludak seperti di Masjid An-Nur ini. Misalnya di depan Masjid An-Nur ini ada sungai atau bengawan yang lebihnya kurang lebih dari 300 dirok. Apakah makmum yang lebih itu masih bisa sah menjadi makmum atau batal? Ataupun di tempat yang lain ada jalan, misalnya jalannya itu rusak sehingga lebih dari 300 dirok. Menurut saya misalnya, sing penting tadi kan sambung gerakane, sambung suarane. Kan saya kira kalau hanya 150 meter itu kita masih bisa jelas. Apalagi juga ditunjang dengan speaker. Jadi suaranya juga jelas. Kita melihat walaupun 150 meter itu gerakannya juga jelas. Kok menurut saya kok sah-sah saja gitu. Terus apa dasarnya 300 direk itu sampai menjadi batalnya makmum dan imam? Matur suwun. Menjawab mubajir. Sebelum menjawab pertanyaan pertama, kalau sepakat dengan mubajir tetap tidak sah untuk makmum yang berada di luar area masjid. Walaupun dalam prakteknya mungkin masih bisa melihat makmum yang ada di serambi kayak gini. Istilahnya kan ibaratnya maksudmu ini itu kan awuhu wahidin. Tapi awuhu wahidin itu hanya bisa terpraktek dalam contoh sakit, dalam contoh mani'ul ru'yah, bukan mani'ul muruk. Itu di alam tolibin dan sampai dijelaskan. Diqauluhu awuhu wahidin maktufun ala adami ha'ilin ay fa'in wujida ha'ilun syuritawu wahidin idha al-manfir wala yutasawwaru hadha illa fil hadith ismail ha'il wa huwa ma yamna'ur ru'yah faqat wa amma ini terusannya wa amma law kana yamna'ul murur fala yakunu fihi. Terus noponan ini kalau ditutup pintunya itu kan jelas yang naul mulu. Walaupun ada wukuf wahid sebagai rokit tetap bukan sah karena ini yang bisa itu hanya yang naul ya itu bisa difasilitasi dengan rokit. Itu mana kalau mempertimbangkan bagaimana mau yang di luar tetap tidak bisa. Terus nggak ada yang mau saya sampaikan tadi kepada kau-kau. Terus kan tadi begini konsepnya, kan tadi ada beberapa perincian. Nah kasus yang ditanyakan ini kasus ketika ikana ahaduma di masjid wal akhar kharijah. Ketika imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, kan pertanyaannya mau tergolong. Maka kemarin dijelaskan bahwa terkait kasus ini di samping ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, syarat yang paling inti dalam kasus ini adalah tidak boleh ada ha'il yang na'ur ru'yah awil murur. Antara imam yang ada di masjid dan makmum yang di luar masjid itu tidak diperbolehkan ada sesuatu yang menghalangi untuk bisa sampai, meskipun nggak menghalangi pandangan. Misalkan pintu kaca kelihatan, misalkan kalau makmumnya kelihatannya tajam ya di situ misalnya, itu kelihatan imamnya, tapi nggak bisa sampai karena ada pintu. Atau kebalikannya, yang na'ur ru'yah tapi lalmur, menghalangi untuk melihat tapi tidak menghalangi untuk sampai. As-sitrul murkha tadi, kain yang
apa ya klebrengnya ini gua itu pandangan nggak kelihatan tapi untuk sampai bisa. Sebenarnya meskipun ada hail itu bisa sah sholatnya orang yang di luar masjid jika ada wuqufu wahidin khida al manfat. Jika ada satu orang yang berdiri pas di tempat yang di situ nembus kepada imam. Tapi hal ini harus dipahami seperti yang dikatakan Pak Khalid tadi, bahwa di dalam i'anah praktek ini la yutasawwaru illa fi ahadi kismail hail. Tidak bisa digambarkan kecuali dalam salah satu dua model hail, yaitu model yang hailnya yang na'ur ru'yah lal murur, hanya menghalangi pandangan tapi tidak menghalangi untuk bisa sampai. Kata si kalau contoh akan wow, misal pintu ini nggak ditutup tapi dikasih kain, kok coro AC deh, kok coro AC kan kena selabungan ya serah metu. Ini menghalangi sampai enggak bisa ditembus tapi menghalangi pandangan. Kalau ada orang yang sholat pas di selambung ini maka sholatnya tidak batal, orang yang ada di luar masjid. Tapi kalau ini pintu ditutup maka nggak ada istilah man waqafa fi da'aman fatin, itu nggak bisa, namanya ditutup. Makanya kados ingkang dipun aturaken wau bahwa keberatannya Cak Bismi tadi kan terkait masalah bukankah orang yang ada di luar masjid ini bisa dianggap sebagai robit untuk orang-orang yang di luar masjid, kan begitu. Maka kalau dari kami ini nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Nggak bisanya adalah karena kasus yang ditanyakan itu mayamnaul murur lama yamnaul ru'yah. Tapi ada pun orang-orang yang sholat di masjid luar ini tetap sah. Tetap sahnya bukan karena apa-apa, karena ijtima' di makanin wahid, yaitu fi masjidin. Mereka sama-sama di masjid. Artinya untuk orang yang ada di luar masjid ini gak gadol niki, tapi gadolnya tetap ke imam gitu mas saya. Yang dijadikan tolak ukur kan itu nanti. Sehingga dari situ lek kalau pribadi sementara melihat karena wuqufu wahidin khida amanfat itu hanya bisa terpraktek pada mayang ya, maka seperti itu. Yang kedua, wau ingkang dipunten-punten. Niki terkait masalah 300 dirham. 300 dirham itu penghitungannya yang perlu dipahami adalah bukan dari imam, tapi min tarafil masjid, dari ujung masjid. Karena kalau hitungnya dari imam seakan istiqlal, seakan istiqlal. Karena istiqlal pas itu sebodol atau 1 meter, kan dia seakan. Jadi bukan dari imam, tapi dari ujung masjid. Artinya ujung masjid itu lek makmume full, lek makmume ora full yo ora enak lah. Itu bukti masjid kalau makmume kan. Ujung masjid itu kalau memang di situ ada makmumnya, maka penghitungannya itu mulai ujung masjid sampai 150 meter ke depan. Itu makanya monggo buat menawi wonten itu. Ngapunten Bapak. Dari keterangan Lubayyah barusan, justru semakin menguatkan pemahaman saya bahwa kejadian yang dijelaskan oleh Musawwir tadi, yang masjidnya itu ditutup kaca, tapi ketika tasik pun lebih baik. Tasik itu jamaah kan, tasik. Ini tetap sah, karena tetap ada robin. Kalau yang dimaksud di sini bahwa itu ada hail adalah ketika misalkan depan memang ditutup semua, sehingga orang yang di luar masjid, di area masjid, di entah di jalan raya atau di parkiran, memang tidak ada robit yang bisa nyambung ke imam. Itu misalkan di baca ada muruf ya, mayam naul muruf. Tapi ketika yang ditutup itu hanya bangunan inti masjid, maksudnya bukan serambi, dan di serambi masih ada jamaah, maka jamaah yang di luar bangunan masjid, entah itu di jalan atau di mana, selama masih bisa melihat atau bahkan melangkah ke robit, maka sholat jamaahnya tetap sah, karena robit di situ hukumnya adalah imam. Bahkan kejadian yang seandainya ada hail itu di tengah-tengah sholat itu tetap sah.
Misalkan awal sholat tidak ada penghalang, tahu-tahu ketika di tengah-tengah sholat ente sing ngasang dikeberi misalnya, apakah itu tidak sah? Tapi nyatanya kan tetap sah. Nah, untuk pertanyaan yang disampaikan Pak Sawit tadi, menurut pemahaman saya berdasarkan wow justru gimana sah? Karena disitu ada wuqufu wahidin. Nah itu, kamu deh. Begini, Robit itu memang tujuannya kan satu ya, untuk menghubungkan, kan ada ya sepakat ya, Robit itu satu tujuannya untuk menghubungkan antara makmum yang andaikan tidak ada Robit niscaya dia sholatnya tidak sah. Nah sekarang begini, pertentangannya adalah ketika memang ada Robit yang mana tujuannya Robit ini untuk mengabsahkan sholatnya orang-orang yang di belakangnya agar bisa dianggap sebagai orang yang istilahnya mutasil dengan imam atau ijtima dengan imam. Nah sedangkan yang ada dalam permasalahan kita ini, di situ ada sebuah hakil yang menghalang-halangi. Apakah si penghalang ini, penghalang yang berupa maniul ru'yah wal murur, ini bisa ditebus bahasanya, ini bisa diterabas dengan arti yang namanya robit. Dan itu ibarat yang belum ditemukan. Mosok yang namanya makmum yang ada di luar masjid, yang mana ini sudah dianggap tidak bisa ijtima dengan imam gara-gara adanya hakil manurut yang paling betul, kemudian diterabas dengan adanya robit. Nah itu loh pertanyaannya. Mulanya kalau di dalam kitab Khasyatul Jamal memiliki wonten dawuh seperti ini. Wa syurita fi bina'in. Jadi pembahasannya sami. Ma'ama marra adamu ha'ilin bainahuma yamna'u mururan aw ru'yatan aw wuqufu wahidin hida'a manfadin fihi aidil ha'il ingkana fa in halana yamna'u mururan kasyubani aw ru'yatan kababil mardudin aw lam yakif ahadun fima marra lam yasiha al-iqtida'u idil hayyula bidzalika tamna'u al-ijtima'. Nah, ini dilanjutkan ya. Qawlu au ahadith ay au fil ha'il ma'al wuquf ila al-qawl wa yashtaratu aidan fi suratil manfat ma'al wuqufir rabithah niki ayyukina at-tawassul bil imami min ghairi ayyasira dhuhul ma'mumi lil qiblah. Sehingga kesimpulan wal hasil annahu ikana fi ghairi masjidin wa kana hunaka ha'ilun fihi manfaatun syurta amrona ya hukuku wahidin fihi wa alla yalzama al-istidbar inda iradati tawassul. Terus ini intinya sama, kalau yang namanya sudah di luar daripada masjid, ketika ada yang namanya sebuah hakil memang dia menakul ya dan juga ataupun yang menakul murur, maka kalau seperti itu nanti syaratnya juga sama. Nanti yang namanya robit sulit untuk dianggap bisa merabas ketentuan itu nanti. Berikut, monggo. Kalau masih kurang setuju belum ini perlu dibahas sebenarnya. Oke, tetap kurang setuju. Kerangkan makmum yang ada di teras masjid itu kan hukumnya sah, walaupun bangunan inti masjid itu tertutup selama tidak dipakai. Di situ jelas diulang kembali au wuqufu wahidin, tentang berjenengan wau juga ada ini. Berarti kasusnya adalah ketika memang itu dihukumi tidak sah ketika memang tidak ada wuqufu wahidin atau dalam artian yang lain adalah robit. Maka
Dan saumpami masjid ini terus ditutup di luar ngeten yang mulai napa niki depan rubuhi misalkan satir ngeten nggih. Maka yang di luar itu tidak sah sholatnya. Tapi ketika masih ada wukufu wahidin atau robin di situ, maka ya jamaah yang di luar masjid hukumnya tetap sah. Intinya adalah di situ wukufu wahidin. Bagus bu. Amit lagi. Gua bakal pengen ngeten tak bisa. Makanya ya bahwa wukufu wahid itu dijelaskan secara gamblang kalau pikir oleh Mas Faris. Wukufu wahid itu hanya bisa berfungsi kalau memang hailnya itu hanya maniul ru'yah. Tapi kalau sudah maniul murur itu sudah tidak berfungsi. Teng ibarat ya anak itu bensin pulau wawas baru itu persis di bab ketika salah satu imamnya di masjid dan makmumnya di luar masjid, persis di bab itu. Dan terus teng qauluhu napa ini wal akhar kharijau. Niku enten terusane kan awquf wahid. Prakteknya persis dengan pertanyaannya Sa'il. Nah, mungkin jenengan kersani sing teng itu tidak semuanya bahwa wuquf wahid itu selalu berfungsi boten. Ternyata ketika yamna'ul murur itu tetap tidak dianggap bisa menembus. Tidak bisa. Ini gua ibaratnya. Wa amma law kana yamna'ul murura fala yakunu fihi manfaat. Kalau kita niki pun sore ibaratnya. Kalau di situ adanya wukuf wahid itu tetap yamna'ul murur. Hailnya itu yamna'ul murur. Walaupun ada wukuf wahid tetap tidak dianggap fihi manfaat. Nah, terus fala yakunu fihi manfaat itu pun sore pulau ini tidak artinya apa? Ini tidak berfungsi. Jamaah yang di luar serambi ini tidak berfungsi kalau memang pintu itu tertutup. Beda dengan ketika sekedar ada satir dan ada makmum yang sholat tepat di situ. Beda antara maniul ru'yah dengan maniul murur itu kalau kita tidak dibedakan supaya tidak memutlakkan fungsi daripada robin. Ternyata robin itu tidak yang mutlak-mutlak banget boten. Iku minang tadi ngasto ya iku robin dengan bersani. Qauluhu yamna'u mururun aw ru'yaniku qauluhu wukuf wahidin. Wonten tengah-tengah. Jadi saat dari media lebih lanjut, ibarat itu ayo direnungkan bersama-sama. Karena penjelasannya Mas Faiz fokus kuat dan paksa pulau dulu. Nanti perbedaan betul antara mani ya dengan mani ulur. Niki ibaratnya kalau paling ibarat sing suwore masalah niki nggih masalah profit itu apakah berfungsi ketika pintunya ditutup atau pintunya dibuka. Niki ibaratnya sore. Menawi kula ibaratnya saking Syaikhul Bahjah menawi saking Ati Faiz mangke diwasakan saking ibarat majmu. Dan mriki dingendikaken yang Syarhul Bahjah Al-Wardiyah dan mriku juz 2 halaman 480. Dan mriku dingendikaken falau waqafa min wara'i bi jidaril masjid dharra. Qauluhu bi jidaril masjid illa idza kana bihaitsu yarahibu al-masjida wa babul masjidi maftuhun an yaminihi aw yasarihi bihaitsu law dhahaba ilaihi la yadkhulu minhu saratil qiblatu an yaminihi aw yasarihi li wujudi ru'yati ma'anqut min al-bab wa imkanil mururi bila surarin wa inofin bihaitsu tasiru al-qiblatu fi dhahrihi fa yushtaratu liman huwa kharijal masjid hadhihi salasatu ma'a adami ziyadati ala salasi mi'ati biro'is rahmibah intahasim bin. Terus ngerti wa qul huwa babul masjidi maftuhun ay ghairu mughlaqin walau mardudan li'annal
dibuka, yang tidak ditutup. Karena kalau seandainya itu pintunya ditutup untuk iman dua kharijal masjid, itu termasuk hal yang bahaya. Betul, monggo. Bisa Iya. Untuk permasalahan ini kan sebenarnya lanjutan dari wanita ijtima umumah. Jadi dianggap sudah tidak berkumpul dalam satu area. Padahal di dalam situ itu di keterangan sebelumnya itu kan ada keterangan jika di luar masjid, tapi dia itu tempat yang bersambung dengan masjid dan disiapkan untuk kemaslahatan masjid, maka soal al-ibtidah. Jadi seandainya ini kasusnya di sini ini di Abu Saud ini kan memang tempat itu disiapkan untuk kemaslahatan masjid. Walaupun ini kan wa izhadat masafatu bainahuma wa bainal dini Abi Ibrahim di sini, bahkan jika melebihi dari 3 biro, selama dia itu memang bersambung dengan masjid dan disiapkan untuk kemaslahatan masjid, walaupun itu di luar masjid, saya kira sofa al-tidak itu ditukar. Sofa al-tidak, kecuali kalau memang dia itu sudah di luar masjid, artinya sudah nggak sambung dengan masjid dan jaraknya juga nggak 300 biro, itu mungkin bisa dimasukkan membantu korijah masjid. Berarti Niki mau membahas pembahasan yang kemarin, membahas masalah rohabatul masjid atau harimul masjid. Ya, ini kan masih sambungannya itu. Nah, makanya ini juga perlu dibahas. Sekarang kita sepakati mau kalau masjid yang bagian dalam semuanya sepakat ya, itu masih di dalam kategori masjid. Satu, karena memang itu sepakat semua itu termasuk dalam bangunan masjid. Kemudian ada yang namanya rohabatul masjid. Rohaban ini cara maknanya ya itu kan bahasanya biasanya dimaknani serambi masjid. Padahal kalau kita lihat definisinya rohaban itu makhraja'an lakin aku diroli ajlihi sawa'un a'ulima waqfiyatuha masjidan au juhila amruha amalan bidhohir wa huwa antahwid. Pokoknya barang atau tempat yang di situ ada di dalam pagar masjid berarti itu termasuk di dalam rohaban. Saat ini jenengan wani boten. Ini kan masjid ada serambi, kemudian setelah serambi ada tempat yang ini masih di dalam kategori milik masjid. Saya nggak mengatakan ini masjid, tapi milik masjid. Kalau kita melihat definisi yang umum di dalam kitab Fathul Mu'in, yaitu at-tahwid, pokoknya masih masuk di dalam pagar masjid, berarti itu masih memiliki hukumnya masjid. Berarti jadinya berani menstatuskan parkiran ini sebagai masjid, berani betul. Artinya orang junub juga nggak boleh di situ, najis, menajiskan juga nggak boleh, mengotori juga nggak boleh. Padahal amaliyahnya orang-orang semuanya sepakat mengatakan bahwa itu parkiran masjid. Itu bukan termasuk daripada masjid, tapi termasuk bangunan yang sifatnya disiapkan untuk kemaslahatan masjid. Melano ini dulu di FMPT kan masalah rohabah sama harim tidak tutup. Karena kalau didefinisikan yang namanya rohabah itu sing penting, pokoknya barang sing menggunakan pagar masjid malah bertentangan dengan yang amaliyahnya orang-orang zaman sekarang. Sekarang itu kan banyak nih masih cilik. Ini tuh biasanya sih dipagar dan di situ ada sepetak tanah yang di situ disiapkan untuk sandalnya masjid. Untuk orang sandalnya orang-orang yang berkunjung ke masjid kan seperti itu. Nah itu mau dihukum masjid juga, itu berat. Dan bahkan semua orang sepakat bahwa itu nanti nggak masuk ke dalam rohabah. Parkiran masjid itu nggak termasuk di dalam serambi masjid. Masuknya nanti ke harimul masjid. Makanya kan perlu dibedakan antara rohabah dengan la harimul. Artinya kita tidak menghukumi masjid, cuma menghukumi
sah saja untuk sohaat tidak. Jadi sohaat tidak itu berangkat dari bangunan itu dianggap dari masjid atau bukan. Kalau rohaba, jadinya ada pembahasan seperti itu. Kalau rohaba serang di masjid seperti ini, kita sepakat bahwa itu termasuk di dalam masjid. Tapi laharimuhu, bukan harimnya masjid atau tempat yang memang disiapkan untuk kemaslahatan masjid, itu nggak termasuk dalam kategori masjid. Seperti tempat parkir, kemudian tempat sampah, tempat pembuangan sampahnya masjid dan seterusnya, itu nggak termasuk di dalam masjid, tapi bangunan yang maslahat untuk masjid. Pun ini terakhir. Punya soal. Ini kalau baca satu ibarat dalam Bughiyah itu ada satu ibarat begini. Wa in kana ahaduhuma faqat di masjidin, ahadul imam wal makmum di masjidin aulam yakuna bihi, atau dua-duanya sama-sama tidak di masjid. Kan sebenarnya mirip-mirip baik. Pokok kalau ada yang satu nggak di masjid itu hukumnya sama dengan sama-sama nggak di masjid. Maksudnya untuk yang nggak di masjid itu maksudnya. Ya di masjid kan tetap hukumnya sama. Atau saya katakan, ketika masjid ini jamaahnya di masjid ini full sampai keluar, kan nanti hukumnya begini, masing-masing kan hukum. Kalau itu lagi, hukumnya kan masing-masing. Untuk orang yang di dalam dia sah. Kenapa sah? Karena dia satu tempat dengan imam. Untuk orang yang di Serabi, sholatnya sah. Kenapa dia sah? Karena dia sama-sama di masjid dengan imam dan dia bisa sampai kepada imam karena ada pintu ini depannya ini. Ijtimah bimakanin wahid. Tapi kalau untuk orang yang ada di lapangan, ini hukumnya beda lagi. Artinya hukum orang yang ada di lapangan, orang yang ada di luar masjid, ini berbeda dengan orang yang ada di sini. Kan begitu ya? Ini sepakat ya di sini. Dua-duanya. Boten, maksud kalau dereng bahas yang panjenengan omongkan nasihat. Saya hanya sedang membahas bahwa hukum praktek kalau masjid ini full sampai keluar, maka itu hukumnya masing-masing. Dalam artian orang yang ada di Serambi ini masuk kategori kana bimasjidin. Yang ada di lapangan itu masuk kana ahaduhuma bimasjidin wal akhar kharijahu. Sepakat nih. Artinya ini nggak bisa dihubungkan, itu maksud dulu. Nah ini biar panjenengan dulu sepakat dulu. Kalau ini panjenengan sepakat, saya lanjut. Kalau untuk orang yang di Serambi ini masuk kana bimasjidin. Tapi orang yang di lapangan ini masuknya kana ahaduma bimasjidin wal akhar kharijahu. Maka kalau seperti itu, di sini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Fatustaratu khamsatu syurut, ada 5 syarat. Pertama al-ilmu bintiqalatil imam wa imka, kemudian wa imka dhahabi ilaihi min ghairi zwirarin wa itafin. Yang ketiga wa qurbul masafah bi alla yazida ma bainahuma ala salasati dira'in. Lah yang keempat ini wa ru'yatul imam. Syaratnya wa ru'yatul imami wa an takuna ar-ru'yatu min mahallil mururi wa an takuna ar-ru'yatu min mahallil murur. Untuk makmum yang ada di luar masjid, persyaratan dia melihat imam, artinya untuk mengetahui gerak-geriknya imam, itu disyaratkan harus melihat dari lubang, dari tempat, dari dari pintu, dari apapun yang di situ bisa menjadi mahallil murur. Ini berarti goyang. Dilanjutkan di Bughiyah, fayadurruhuna takhallul syubak wal babil mardud. Maka dalam kasus ini ketika makmum di luar masjid dengan imam, kan dengan imam urusan ini, bukan dengan makmum yang di sini, itu menjadi madarat ketika di situ ada syubak. Syubak itu berarti mayamna'ur ru'yah lal murur. Syubak itu mayamna'ur ru'yah lal murur. Syubak jaring Jendela. yang na'ur ru'yah lal murur. Wal babul mardud, maka dilanjutkan karena al babul mardud itu ya dulu
yakfi firru'yati, mencukupi untuk keharusan makmum yang ada di luar masjid untuk ru'yah kepada imam, wukufu wahidin. Sebentar, jangan dipotong dulu, ini saya panjang berarti. Wukufu wahidin, kan punya bisikan ini. Cukup atas nama orang yang ada di luar masjid untuk bisa melihat imam itu lewat satu orang yang berdiri, kan mendengar penjelasan. Tapi lanjutan ibaratnya orang cocok kan. Awukufu wahidin kubalatal babi an-nafidhi bainahuma. Untuk melihatnya makmum yang ada di luar masjid kepada imam itu cukup dengan cara melihat wahid satu orang yang kubalatal bab an-nafidhi bainahuma. Itu soal ibarat itu ya. Orang yang berdiri kubalatal bab di pintu yang memang pintunya itu terbuka tembus antara makmum di luar masjid dengan imam. Sehingga dari situ niki panjenengan cocok di monggo. Kan ngoten mawon nih. Panjenengan boten cocok dimangke dilanjut di belakang. Karena ini sudah jam 11 akan sing niku nek mbok mrewat sing tanggal. Tapi sementara niki sebenarnya saya itu gak kepengin kok gak kesahne ngono yo ora. Tapi apa kesane durung wani perkara ibarat iki mboten Mas kula. Ora kok kula ngengkel kepengin gak kesana ya ora. Tapi sementara ini yang ada itu memang ibaratnya al-bab an-nafid, al-bab al-maftuh, semuanya begitu. Makanya sementara ini saya belum berani karena memang ada ibaratnya seperti itu. Tapi kalau memang nanti bisa diupayakan harus ditemukan ibaratnya yang mengesahkan. Tapi sementara belum karena memang kasus seperti itu lumrah juga. Tapi sebenarnya gini, wow, itu sebenarnya juga salah satu tindak kecerobohan juga dari dan ini pengurus masjid. Harusnya kalau untuk AC misalkan ini kok coro lawang ini dibuka di Islam bunga kan AC-nya betul. Boten gitu. Yang penting kan ada penutup tuh. Di selambu kan aman. Di selambu kok ngadeg dengan arep itu kan aman itu. Karena itu hanya mayam na'ur ru'yah lal murur. Jadi ada wukufu wahid khida aman fadil, khida al-bab an-nafid itu kan. Terus Mas. Monggo, buat menawi wonten Indonesia di badhe tanglet utawi pripun mangga. Jadi kalau pertanyaan tapi sebelum pertanyaan Lungan tolong Mas Wasil ibarat yang kolu maftuh itu bagus maftuh itu makin tafsirannya kalau saya akan balik kalau tertarik kali kolu maftuh itu pertanyaan ini terjadinya di lingkungan pulau awal langgar itu lah biasanya kita bahas kemarin laki perempuan kan sampai-sampai itu pembatasnya namun sate Mas kita lagi dukure terus ditarik sate. Jadi makmum ceweknya di sebelah imam saja nih, tapi kan di musola. Mau tadi pun aku nanti masuk ke sitrun al-mufrad tadi. Ya, karena itu umum Mas, masuk di musola kita umum. Kok enten sing model kadang diparingi wasian rodo itu loh. Nah, niku notok tuh kadang. Nah, niku ya opo apa ada solusi opo rodone iki? Lha iki piye to lho? Iki kan ada di nek kok dilos saat ini meskipun saja mboten sah nggih. Nek ada kesine mboten sah. Nek sing sate dicentel to. Tapi roda kuwi. Ada yang model roda. Oh iya sami mawon sih. Meskipun sitrul murfa kan yang tahu rupiah juga. Padahal pinggir musola. Musola. Repot. Kalau kesini itu di kelambrene padha ae. Yang tahu rupiah yang tahu murun. Nggih, memang niku bisa dibahas bahwa keputusannya satir yang menjadi penutup antara laki-laki dan juga perempuan sebenarnya niatnya baik untuk memisahkan, tapi ternyata asitru al-murqa itu pun juga akan bermasalah karena itu nanti bisa dianggap minimal itu yang naul ru'yah walaupun tidak sampai kepada yang naul murur, sehingga ketika kita mengikuti kaul yang berat yang ada dalam yang dia berarti hukumnya bukan sah. Ya, kita katakan sebenarnya itu bukan bukan sah. Tapi kalau kita mengikuti call yang kelas bukan ini dalam kitab bumi, beliau mengatakan pokoknya kalau cuma menghalangi salah satunya yang naul ru'yah saja atau yang naul kurur saja, maka masih ada salah satu ulama yang mengatakan sah. Sebenarnya kemarin di dalam kitab bumi tesnya bukan. Sambil Qur'an itu kan gampang disilak nih. Gitu yang naul
solusi lah berarti. Nggih. Oh, pendapat ini mengke. Nggih. Pendapat Seakan, kan Mas. bisa. Kan umum motor maksudnya. Kalau solusi tetap boten. Yang belum disepakati itu tadi loh, sing nang jogo niku. Mestine kudune ya dihukum bisa, dihukum ibadah, mestine loh. Tapi untuk sementara ini kita sendiri juga masih belum menemukan apakah bisa yang namanya robit itu menerabas hukum tersebut. Ya, karena kalau maktun bisa. Dan kalau al-maktun itu sebenarnya kisah yang di dalam kitab Majmu' kisah persis. Jadi al-maktun itu nanti wa qauluna wa babul masjidi maftuhun ay ghairu mughlaqin walau mardudan di anna mardud innama yamna al-musyahadah dunal istiqrar kama fi rawdah wal musyahadah. Dan tentu dados setengah itu memang didhawuhaken hukum wajib dimanfaatin. Itu syaratnya adalah ketika memang babnya niku napa mautuh nggak sampai mardud, nggak sampai ditutup. Karena kalau ditutup pun itu nanti repot. Udah. Kalau kok mami ibarat jenengan kalau waktu itu justru yang penting tidak dikunci. Walau mardudan. Artinya kalau hanya sekedar ditutup bisa jadi solusi nih. Kalau sekedar ditutup itu beres masalah yang bersulit. Nah, ninggalin kau dulu itu. Beres masalah bersulit. Nah, bela aku nih. Sih, masalah di iya dah, masalah ini. balik berarti ini balik pembahasan sing maksudnya dibuka itu ya bukan karena kalau sekedar ditutup nggak sampai dikunci kan taruhnya kan memang ada dibuka kemudian ditutup kemudian dikunci kemudian Dipaten. paten seperti itu. Kalau pendapat yang ada di dalam kitab Syarhul Bajannya nanti terus wa qauluhu wa babul masjidi maftuhun an yaminihi aw yasarihi ini wa qauluna wa babul masjidi maftuhun ay ghairu mughlaqin walau mardudan. Nah, Li'anna al-mardud innama yamna'u al-musyahadah dunal istitram kama fil rawdah. Wal musyahadatu hasilatun minasyubbahi tadabbar. Terus tengah ini ku bahasanya ya lek lawang ikmah ditutup, pendapat yang ada dalam kitab Syarhul Bajannya. Lek lawang ikmah ditutup, itu nggak masalah. Sing penting nggak dikunci. Karena yang namanya pintu yang ditutup itu hanya sekedar yang ru'yah, mencegah seseorang itu untuk melihat. Tapi orang masih bisa lewat. Dan kalau itu dianggap sebagai ru'yah saja, maka melihatnya itu bisa hasil lewat yang namanya syubhah atau ruang-ruang, katakan kalau seperti ini nggih. Bolong-bolongannya kayak Apa bahasanya? Sela-sela seperti ini. ventilasi. Maka kalau seperti ini bisa dihukumi sah. Kalau bisa ruqyah juga bisa nopo nurut. Nah kalau permasalahannya nek temboknya rapat, ini kan temboknya kan buatan rapat ya. Temboknya bisa Nenek ruqyah, kocok. bisa melihat juga bisa istiqroh. Ini sepakat sah. betul. Kalau berani menghukumi sah dengan ibarat itu, tapi tetap nggak sepakat dengan hadis di tengah mau tetap nggak sepakat. Sebenarnya ini kelanjutan ini loh. Terus wa innama wa li'annal ba al-mardud innama yamna'u al-musyahadata dunal istitra kama fi rawdah. Lawal musyahadatu hasilatun minasyubhati. Ada tanda garis bawahnya seperti itu. Jadi bab mardud itu nanti dianggap gak masalah dengan catatan kalau memang bisa ada sela-sela yang bisa digunakan dia untuk melihat, sehingga nggak ada penghalang untuk yang itu nggak ada. Ini kan kocok. Kaca itu tadi. Masalahnya kan Iya, kaca. jadi kalau permasalahannya itu kaca Selesai. selesai juga dengan ibarat ini. Oh, alhamdulillah. Aman, Si Pak? seorang itu sih rapat itu kan. Iya. Aman kan? Karena kan itu kotor. Sakit hati rapid. Nah, lama-lama kan itu biasa. Intinya kan Sampai satu ya.
Selesai, Bon. Bon, Alhamdulillah. ini masalahnya apa? Saya udah selesai nih. Niki sing tanglet wangsal hadiah sandal. Jawab betul asal ya. Oh, wonten enten kali niku. Sisa. Sing tuwa kok ya pancetin siji, tapi golek mele. Monggo, Abah. Jadi kajian kita itu Allah Subhanahu wa taala Amin, amin.